Kisah nyata versi pengakuan Vina. Begini beringasnya para pelaku. Kisah tragis yang dialami Vina kembali ramai diperbincangkan. Ini setelah cerita memilukan yang dialami gadis asal Cirebon, Jawa Barat itu diangkat ke layar lebar atau difilmkan. Vina merupakan seorang gadis yang tewas akibat menjadi korban kebrutalan kawanan geng motor. Saat kejadian, Vina berusia 16 tahun. Ia tewas bersama kekasihnya Rizky. Keduanya dianiaya secara keji oleh kawanan geng motor hingga meninggal dunia. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Peristiwa tragis yang menimpa Vina bersama kekasihnya itu terjadi pada 27 Agustus 2016 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jasad keduanya ditemukan tergeletak di flyover atau jalan layang di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum dipastikan jika kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya adalah kasus pembunuhan, awalnya polisi menduga sejoli itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun beberapa waktu kemudian polisi mengungkap jika apa yang dialami Vina dan Rizky adalah kasus pembunuhan. Polisi menemukan luka mencurigakan pada tubuh korban. Selain itu, polisi juga mendapat laporan dari teman korban tentang peristiwa yang dialami Vina dan Rizky sebelum keduanya ditemukan meninggal dunia. Dari hal tersebut, polisi pun menyatakan jika keduanya merupakan korban pembunuhan. Polisi kemudian berhasil meringkus para pelaku yang terlibat dalam kejadian itu. Adalah 8 orang yang dinamankan terkait dengan kejadian ini. Mereka adalah Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Para pelaku merancang agar aksi kejahatannya tidak diketahui polisi. Oleh para pelaku, kedua korban dibaringkan di atas aspal agar seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, akal bulus para pelaku untuk menutupi jejak kejahatannya akhirnya terbongkar. Kombes Pol Yusri Yunus yang kala itu menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan kronologi kejadian yang dialami oleh Vina dan Rizky. Peristiwa itu berawal saat kedua korban bersama rekannya berkendara menggunakan sepeda motor di kawasan Kali Jantung, Kota Cirebon. Saat melintasi SMP 11 Kali Jantung. Saat melintas di SMPN 11 Kali Jantung, rombongan korban dilempari batu oleh kelompok pelaku. Setelah melakukan pelemparan, kelompok pelaku kemudian mengejar korban dan rombongannya. Saat itu Vina berboncengan dengan korban Rizky. Dalam aksi kejar-kejaran itu, kelompok pelaku yang telah mempersenjatai diri dengan bambu kemudian memepet kendaraan korban. Korban dihantam dengan bambu hingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Setelah dipepet, korban dipukul pakai bambu hingga jatuh di flyover Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sementara rekan korban yang lainnya itu kabur, kata Yusri. Kekejian para pelaku tidak berhenti sampai di situ. Setelah menjatuhkan Vina dan Rizky, para pelaku membawa keduanya ke sebuah tempat sepi di depan SMPN 11 Kali Jantung. Di lokasi inilah kebiadaban para pelaku semakin menjadi-jadi. Mereka melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Bahkan para pelaku juga sempat memerkosa korban Vina. Setelah menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membuat sebuah alibi untuk menghilangkan jejak dari aksi kebiadaban mereka. Para pelaku membuang kedua korban di jembatan Kepongpongan agar seolah-olah mereka korban kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk mengelabui para petugas, mereka membuang dua korban di TKP awal di jembatan flyover Kepongpongan. Jadi seolah-olah mereka korban laka lantas, ucap Yusri. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.